Selamat malam para Kutfajin dari Tuan DWSI dan Tuan Blackrow. Retno, sedikit apa sih Susmi, Gus Wajin, Dante. Senang bertemu dengan kita kembali. Mungkin dari para Kutfajin bisa mari ke depan untuk perwakilan. Ya, di sini tempat kami yang berada di San Vero. Gimana perasaan kalian berada di San Vero ini? Dari kita sedikit was-was dan lumayan tenang. Ya, kalau dari aku juga sedikit hati-hati juga karena ini lapangan terbuka ya, cuman is okay lah kalau untuk sekarang. Merasa aman. Oke, dari Tuan DWSI, dirimu mengundang kami untuk acara ini. Acara bisa dibilang pertemuan antara semua kelompok yang ada di kota ini. Ada acara apa di sini? Oke. Sebelumnya gini sih. Di sini diriku hanya ingin membicarakan atau berbincang tentang suatu bisnis yang mungkin kita semua menjalaninya gitu kan di sini semua. Jadi begini Tuan Dante, agar tidak ada kesalahpahaman seperti yang terjadi kemarin gitu kan. Dan mungkin dari Tuan yang berbaju hitam ini mungkin belum tahu permasalahan kami kemarin. Sekarang aku ingin meluruskan saja sebenarnya. Aku hanya ingin meluruskan bahwasannya tidak ada lagi yang namanya penjualan persenjataan itu di bawah ataupun miring dari harga pasar. Itu pertama. Ya. Yang kedua itu tentang teritori. Kita sudah memiliki teritori sendiri, kita sudah memiliki kota kekuasaan kita sendiri. Jadi kalau untuk berbisnis, kusarankan kepada kalian dan kepada diriku juga untuk mengambil di wilayah kita yang kita kuasai. Jangan sampai ada dari kita yang senonoh memasuki daerah orang lain untuk melakukan bisnis kalian untuk memperluas. Oke? Itu aja sih. Soalnya ada kesalahpahaman kemarin tuh yang terjadi. Bukan begitu Tuan Dante? Sepertinya dirimu bilang begitu ke kami dan mungkin dari kami I'm so sorry soal permasalahan kemarin juga. Mungkin aku juga belum mau bertemu dengan kelompok yang berada di hotel tersebut. Tidak boleh berangkat ke sana. Oke. Sebelumnya Tuan yang berbaju hitam bertopeng putih ini, kau boleh memperkenalkan namamu tuh? Oke. Di sini ya masih langsung ke intinya saja. Kalian bisa memanggil namaku dengan sebutan Shizua. Mungkin untuk nama asliku ya tidak bisa sembarang orang bisa mengetahuinya. Jadi cukup dengan kode Shizua kalian bisa mengetahuiku. Kau bisa menyebut diriku dengan sebutan clown di sini ya. Oke, begini. Gimana kalau kita mematokkan harga ya, yang seharusnya memang dipatok di sini. Kalau dari kalian ada saran atau gimana tentang harga yang akan kita lakukan nanti ke depannya gitu? Untuk dari kita harga ya. Kalau untuk harga ya dari kita mengikuti dari kalian aja. Misalnya dari kita ntar mengusulkan harga, takutnya dari kalian berbeda pendapat dengan kita gitu. Oke. Dari kalian sebelumnya berapa? Kalau boleh tahu. Untuk
silincet pistol per paketnya di sini kita menjual dengan harga 225.000 per paketnya. Itu untuk ke warga biasa atau sivilian. Itu persenjataan apa kalau kita selincer? Betul. Oke. Oke. Di subscribe mungkin di harga ya mungkin hampir sama seperti kalian sepertinya. Berapa? 75 atau berapa? Ya kisaran seperti itu. Oke, sama sih. Dari Tuan Dante gimana? Kalau dari aku mungkin dari civilian, warga civilian itu 50 ammo dengan harga 200.000 dan on off itu dengan harga 80.000. Oke. Ini dariku sendiri. Kalau dari diriku menjual persenjataan semi satu yang bertipe SLC itu di diriku, aku jual 50 amonya itu kalau ke warga sivil itu kisaran harga 200 sampai 220.000 itu untuk sivil. Kalau untuk senjata semi 2 atau DE yang hanya bisa dipakai oleh kelompok-kelompok yang semi resmi di kota ini, itu aku jual dengan harga 75 gitu. Jadi gimana ya, apakah ini sudah pure adil atau gimana gitu, biar kita enak gitu kan ke depannya. Mungkin untuk SLC itu bisa bagaimana ya? Enaknya di kalian aja. Kalau dari kami juga mengambil harga 225 ini juga bisa dibilang ya terlalu mahal, tetapi juga ada manfaatnya dan juga ada tujuannya juga gitu. Oke. Udah. Berarti kita patokin aja untuk sipil yang bisa memegang tipe SLC itu kita patokin 200. Gimana per satu paket? Untuk kita semua merasa. Mungkin untuk harga 200.000 itu di kita kurang setuju ya. Soalnya dari kita pun untuk untungnya di situ belum dapat. Jadi untuk harga 200.000 itu ya masih bisa dibilang kurang untuk kami. Tapi tidak tahu untuk Tuan Dante-nya sudah setuju atau belum. Ya Tuan Dante ya mungkin ya. Sorry, bagaimana tadi dari dirimu membicarakan sebuah mental, sedangkan anggotamu sendiri takut dengan area terbuka seperti ini? Sangat berbanding terbalik dengan perkataan Anda tadi. Apa dirimu Begini. Apa dirimu menghina Sanvero ini? Tidak. Aku tidak menghina San Fierro ini. Cuman ya memang ku akui mungkin kotaku lebih indah gitu kan. Ya, Gitu sih. tapi dari diriku sangat tertawa atau sangat lucu dengan perkataan anggota Anda tadi. Yang Anda sebut tadi, Anda membicarakan tentang mental, sedangkan anggotamu sendiri takut di area atau tempat terbuka seperti ini. Bagaimana itu? Begini ya Tuan Shizua. Bukan masalah dia takut mental atau segala macam berbalik atau tidak. Di sini kita bertemu bukan hanya satu kepala saja. Di sini beramai gitu kan. Nah, mungkin dari keluargaku itu menyarankan untuk tempat yang sedikit nyaman lah gitu. Kalau kayak gini kayaknya kurang gitu, Tuan. Bukan Ya. begitu, kerabatku. Kurosio Tuan. Tuan Dante. Sekarang gue balik. Emang diriku nyaman berada di Las Venturas yang sangat-sangat panas dan sangat-sangat berdebu. Banyak orang bekerja di luar sana. Bagaimana dengan Las Venturas itu? Las Venturas ya memang banyak pekerja di sana Tuan Dante. Namun ya pekerjaan di sana itu memiliki tempat, tidak seperti kota di bawah itu. Yang memiliki pekerjaan itu mungkin membuat revolusi ya.
karena banyak truk-truk yang lewat ataupun tempat-tempat sampah yang berserakan gitu sih Tuan kalau menurutku. Wah, Mohon izin. Ya. Sebaiknya Tuan dipertimbangkan lagi perkataan Tuan. Sorry kalau mungkin perkataan itu sedikit menyinggung sih. Ya, it's okay. I'm sorry. Maaf ya. mungkin ya, oke lah, lanjut. Soalnya kemarin saya melihat Tuan. di daerah Sorry, gurun sana banyak sekali, ya bisa bilang tunawisma yang tergeletak di pinggir jalan dan meminta-minta uang kepada kita yang sedang berlalu lalang gitu. Apakah itu yang dinamakan kota indah? Sebenarnya gini, ya. Sebenarnya kami ingin berkunjung ke Las Venturas untuk mengambil mobil di asuransi. Nah, tiba-tiba banyak orang yang di pinggir jalan, tiba-tiba orang itu pingsan, tidak tahu kenapa. Mungkin di sana banyak begal atau gimana. Di kota San Vero ini bersih, nggak ada satupun begal di sini. Betul, dan di Bersih kota nih. saya pun mungkin ya ada 1, 2, 3 begal, dan itu pun begal-begal yang bisa dibilang sudah berpengalaman, tidak seperti di daerah gurun sana yang begalnya rata-rata itu menggunakan motor roda 2, tidak menggunakan mobil yang menciri khaskan seseorang yang mempunyai uang yang banyak lebih. Oke. Begini ya, kalau berbicara tentang begal atau perampok gitu ya kan. Tuan Sizua, anak-anakanmu atau kelompok-kelompok di kotamu lah yang mendatangi Las Venturas untuk membegal orang-orang di Las Venturas. Sekarang kutanya balik, kelompok-kelompok di sana memang tidak kau biayai kah? Atau bagaimana hingga dia mencari duit sampai ke kota begitu? Tuan Sizua. Sedikit Tuan, ini sedikit melenceng. Saya ingin tahu tujuan Tuan sebenarnya apa, sehingga kita harus membahas kota-kota. Sebenarnya kan tujuan kan hanya membahas tentang persenjataan dengan wilayah gitu kan. Seperti itu sih. Tuan, permisi Tuan. Ya. Apakah di sini ada toilet Tuan? Toilet. Aku pun tidak mengetahui ini di sini ada toilet atau tidak ini. Apa dirimu mencari toilet? Betul Tuan. Mungkin dirimu bisa ke bawah sana dan itu di gorong-gorong itu ada sebuah toilet di sana. Mungkin dirimu bisa ke sana saja. Baik Tuan. Jadi bagaimana Tuan? Yaudah, kita balik ke inti pembicaraan aja tentang persenjataan. Tadi SLC kita sudah mempertimbangkan dan mungkin bisa dilanjutkan. Untuk Desert Eagle itu mungkin ya kita menjual pas atau menjual mentok di harga 75.000 mungkin. 75.000. Oke. Harga yang cukup menarik sih kalau menurutku ya. Ya betul. Halo, Tuan. Iya Tuan, kenapa Tuan? Dirimu tadi menyebut dan menghina aku di depan banyak kelompok di depan sana. Maksud Tuan menghina macam mana itu? Dirimu menjawab tadi tempat ini terbuka, sedangkan dirimu menyebutkan tempat ini sangat bahaya. Bukannya betul Tuan apa yang ku bilang? Kan tempat ini memang terbuka. Betul? Apa katamu bilang betul? Iya Tuan. Tapi nyatanya tidak ada kepolisian sama sekali ke sini. Apa dirimu mengelak dengan Las Venturas itu buruk atau bagaimana? Apa dirimu mau tinggal ke San Vero ini atau bagaimana? Tidak Tuan.
aku tidak ada sama sekali mengatakan bahwa kota San Fierro ini buruk. Sudah, ini satu peringatan untukmu. Kenapa? Iya. Bagaimana? Apakah dirimu pengganti dari Gus Majin Dante? Betul. Nah, bagaimana dari pendapatmu tentang harga Desert Eagle yang sudah diputuskan dari kedua belah pihak ini? Untuk harga itu kami mengikuti lah, karena di sini kan kita berdiri mencari duit di sana. Ya kami ikutlah soal harga itu. Jikalau harga itu enak di kita, ya pasti kita juga ikut, kan begitu. Sekarang akan gimana gitu. Alright. Bagaimana dari dirimu, Tuan Klon? Kalau dari diriku sih dengan harga segitu itu sudah cukup memuaskan. Di harga 75.000 untuk kita semua di sini kita terapkan itu. Kalau dariku itu sudahlah cukup lah. Mungkin dari Tuan Siswa. Ya, dari kita pun juga, dari saya pun sendiri sudah sangat puas dengan harga segitu. Oke, berarti kita make dealnya di harga segitu ya. Iya. Oke. Kita bahas lagi, lanjutkan pembahasan ke wilayah ya. Ya, Wilayah. Seperti yang kita ketahui, kita punya kota kita masing-masing gitu kan. Jadi seperti saranku tadi, kalau bisa tuh jangan sampai ada dari kalian ataupun dari pihak dirimu ya, Tuan. Siapa tadi namamu? Aku sorry, lupa. Pokoknya jangan ada yang menjual persenjataan ataupun kalian mengembangkan bisnis di kota kami. Kalau memang kalian ketahuan mengembangkan bisnis di kota kami, tidak segan-segan untuk menindak kalian satu persatu di sini. Oke? ya. Itu juga dengan diriku. Sorry itu saya diriku sepertinya, dan kaki pun ini enggan untuk menginjak daerah gurun sana. Soalnya seperti yang Anda tahu sendiri, hewan banyak yang berbuang air di pasir-pasir sana, dan mungkin itu menjadi tempat yang sangat favorit bagi hewan-hewan. Dan mungkin untuk diriku dan kelompokku menjual ke daerah sana itu sangat tidak mungkin sepertinya. Oke. Dari dirimu gimana, Tuan bertopeng? Ya dirimu. Ya menurutku untuk masalah wilayah, ya kita mempunyai wilayah masing-masing. Kita bisa memproduksi di wilayah kita sendiri. Jadi kita ya seperti yang berbaju hitam dikatakan, kita juga enggan untuk menekan atau melangkahkan kaki di wilayah kalian gitu untuk menjualkan senjata-senjata itu. Oke, jawaban yang cukup baik dan sedikit sopan ya dari dirimu, Tuan. Dan Tuan Siswa, kau mengatai kotaku, Tuan, kau sadar kotamu itu penuh atau berserakan dengan sampah-sampah narkoba di pinggir-pinggiran jalan. Tempat sampahmu itu sangat berserakan, dan nggak mungkin juga aku untuk menyentuh ataupun membiarkan keluarga aku menginjakkan kakinya. Takutnya sepatunya kotor di sana gitu, Tuan. Ya mungkin betul di tempatku sangat. Tidak apa-apa, lanjutkan. Lanjut. Ya mungkin tidak apa-apa, di tempatku sangat banyak sampah bekas narkotika berserakan di sana. Ya karena di tempatku itu narkotika dijual dengan harga mahal, dan warga-warga di kota pun itu juga bisa dibilang crazy rich lah. Jadi mereka semua memiliki uang yang banyak, jadi mereka melupa atau tidak tahu dengan cara apa mereka menghabiskan uangnya itu
sehingga mereka membeli narkotika itu untuk sekedar menghabiskan uang mereka sepertinya. Jadi misalnya dirimu atau dari kalian menyebutkan tempatku atau kotaku daerah Los Santos itu penuh dengan sampah narkotika, ya oke, fine. Dikarenakan juga di daerahku itu memang ya bisa dibilang banyak sekali pecandu-pecandu di sana, dan mungkin pecandu-pecandu itu pun bergelimpangan harta mereka bisa dibilang di atas rata-rata lah. Jadi ya mungkin jawaban yang saya berikan bisa sedikit bagus lah untuk menjawab pertanyaan atau celetukan yang kalian berikan. Dari anak Black Crow berbicara seakan gurun merupakan tempat yang sering binatang untuk membuang air. Kau tidak mengetahui binatang yang berbisa itu berasal dari gurun, dan kau harus mengetahui ular gurun hitungan detik kau telah binasa. Kalajengking gurun hitungan detik kau juga telah binasa. Hati-hati dalam berbicara. Tidak semua gurun tempatnya peletakan para kotoran-kotoran binatang. Kau tidak mengetahui apa saja yang berada di gurun itu. Iya, bisa bilang di daerah Santos pun juga banyak sekali elang-elang atau burung-burung pemakan ular-ular yang anda sebutkan tadi sepertinya. Dan misalnya kalian menyebutkan ular itu bisa dan bisa membunuh dalam hitungan detik, ya mungkin untuk ular-ular itu menjadi makanan sehari-hari bagi elang-elang atau burung-burung yang bisa bilang pemakan segala di daerah kita itu. Karena ya memang seperti yang saya bilang tadi, di daerah saya itu banyak bisa bilang kiri-kiri lah. Jadi peliharaan mereka itu ya burung-burung elang, burung-burung falcon yang harganya mungkin bisa dibilang cukup mahal bagi warga-warga rendahan seperti daerah Anda sepertinya. Angkuh dan sombong. Ya, itu diriku. Ada apa? Ya, saya hanya memperjelas sedikit bahwa kami hanyalah sekelompok pemburu liar. Bagaimanapun tempat keberadaan kalian, yang dimana kalian menyebutkan bahwa kalian adalah sebuah sekelompok binatang yang buas, tapi Anda harus lebih perhatikan lagi bahwa kami adalah seorang pemburu. Itu. Kami tidak mengatakan kami adalah sekelompok binatang buas. Saya hanya mengatakan dan meluruskan perkataan dari tuan kalian tersebut. Kalau Anda tidak menyimak perbicaraan dari saya, jangan terlalu tinggi untuk mengangkat suara. Dengarkan baik-baik, pasang telinga. Sepatah kata pun saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ini merupakan, kami ini adalah yang binatang buas atau segala macam, itu tidak. Saya hanya mengatakan jangan terlalu merendahkan gurun, tempat pembuangan Alright, sudah cukup basa-basinya. Kita tergantung dari tuan Diego saya. tidak memiliki banyak waktu. Oke, bisa dilanjut. Nyerah begini saja. Tujuanku sebenarnya kan kemarin itu hanya ingin membahas persenjataan ataupun wilayah kita gitu kan sebenarnya tadi. Cuman ya bisa diketahui sekarang dan kita lihat sekarang, mungkin percakapan ini sudah di luar percakapan kita sebelumnya, dan diriku juga sedikit kecewa akan pertemuan ini ya, apalagi dengan dirimu Tuan Shizua. Mungkin kecewa. Ya Bisa Dirimu kecewa. nanti. Kalau topik itu just diri. Dirimu tadi bilang tempat ini sangat terbuka dan ketahuan sama pihak kepolisian. Tapi nyatanya sampai sekarang tempat ini nyaman-nyaman aja. Tidak ada kepolisian datang ke San Pedro ini sama sekali. Apa dirimu tahu federal tempatnya di mana? ya,
Aku tahu Tuan Dante. Yang ku maksud nyaman atau tidak nyamannya bukan karena kepolisian ataupun segala macamnya. Diriku hanya tidak nyaman dikarenakan tidak ada kursi-kursi yang bisa kududuki di sini layaknya di istanaku di Las Venturas gitu kan. Kukira diriku mendapatkan tempat darimu itu cukup menarik gitu ya. Cuman ekspektasi mungkin di luar. Yaudah, begini saja sih. Aku tidak mau berpanjang-panjang lagi. Mungkin diriku akan meninggalkan tempat ini dengan harga ataupun pembicaraan tentang bisnis kita yang udah make a deal tadi, oke? Oke. Aku harap mungkin untuk kedepannya, ya nggak tahu lah ya, entah apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Kita saling siap-siaga aja udah. Itu aja sih kalau dari aku. Ya, ini sebuah peringatan untuk dirimu. Hati-hati ketika bicara kepada orang-orang Sanfir. Dan juga maybe Karena ya mulutmu harimaumu, jadi ya berpandailah berbicara. Terkadang jikalau mulut yang tidak berbicara, maka peluru yang membicarakan begitu. Aku tahu. Ya diriku tahu. Yaudah kalau begitu mungkin diriku akan bergerak sekarang. Aku tidak tahu kalian masih tetap berdiam di sini atau tidak. Ya sebelum diriku pergi aku cuma mengucapkan thank you aja udah menyempatkan diri kalian untuk mendatangi rapat ini ya. Jadi kalau begitu diriku pamit dulu. Aku akan bergerak. See you. Секта в карандеграунд, брат. С одной головы соседи на весь пух и прах. Все с одного ребра и одна сатана, а в глаза